Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita aturkan kepada Allah atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan atau bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan metode daring. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam terhatur kepada panutan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maqamat dan ahwal, sebagaimana di slide atau PowerPoint yang saya kirimkan kepada panjenengan. Seperti biasanya, jangan lupa sambil melihat video, yaitu keterangan yang disampaikan terkait tentang mata kuliah kita. Adik-adik sebelumnya sudah mendownload, yaitu PPT yang saya sampaikan di Google Classroom. Kemudian kedua, menyiapkan perlengkapan tulis-menulisnya. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, di kesempatan kemarin kita membahas tentang perkembangan akhlak, perkembangan ilmu tasawuf atau perkembangan tasawuf sebagai sebuah komunitas atau tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Termasuk juga kemarin kita membahas tentang ciri-ciri yaitu tasawuf. Nah, terlepas daripada perbedaan yang terjadi di antara kaum sufi dari masa ke masa, ada beberapa titik temu di antara mereka di dalam kajian tasawuf, yaitu titik temu tersebut diantaranya adalah yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini berkaitan dengan maqamat dan ahwal. Nah, kawan-kawan yang saya cintai, sebelum melanjutkan juga saya sampaikan bagi adik-adik yang belum memiliki buku referensi secara cukup atau lengkap, tetapi ingin mengetahui terkait tentang yaitu pengetahuan, ilmu pengetahuan atau berkaitan dengan tasawuf, panjenengan saged mendownload aplikasi Ipusnas ya. Aplikasi Ipusnas ini adalah aplikasi yang berkaitan dengan yaitu perpustakaan digital. Nah, di situ panjenengan bisa mengakses banyak buku secara gratis dan resmi, termasuk juga buku tasawuf. Di situ ada banyak tentang buku tasawuf. Nah, di antara buku tasawuf sebagai referensi menawi panjenengan ingin mendapatkan khazanah yang lebih luas, yang sangat bagus itu adalah diantaranya karangan Dr. Haji Samsul Naim. Saya ulangi, karangan Dr. Haji Samsul Naim Niam, yang judulnya Tasawuf Studies, Pengantar Belajar Tasawuf. Nanti panjenengan di pencarian itu ditulis saja tasawuf, nanti akan muncul beberapa deret judul buku yang berkaitan dengan tasawuf. Nah, rekomendasi saya di antara buku yang sangat bagus untuk dibaca berkaitan dengan tasawuf adalah Tasawuf Studies itu tadi, atau tasawuf saja nanti jangan search karya Dr. Haji Samsun Niam. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Pertama, dalam perkuliahan daring ini saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Kedua, kita tidak bertatap muka sehingga ada banyak hal yang seharusnya kita bincangkan, tapi mungkin karena faktor internet, kuota dan lain sebagainya, kemudian kita tidak membincangkan itu, sehingga perlu banyak hal yang panjenengan baca melalui buku referensi Indo. Nah,
Kembali kepada persoalan yang akan kita bahas, titik temu yang ada pada para komunitas sufi atau yang berkaitan dengan tasawuf, yaitu maqamat dan ahwal. Apa yang dimaksud dengan maqamat dan apa yang dimaksud dengan ahwal yang menjadi bahasan atau titik temu di antara para kaum sufi. Kita akan memulainya dari sini, bahwa maqamat dan ahwal itu merupakan bagian dari laku para kaum sufi atau di dalam tasawuf. Laku itu kalau kita bahasakan secara akademik semacam kurikulum yang harus dipelajari seorang salik, sebutan bagi mereka yang masuk dalam komunitas tasawuf kemudian ingin mendapatkan posisi makrifat atau sedang berproses menuju tujuan daripada tasawuf, yaitu bisa ma'rifatullah, bisa musyahadah lillah, itu melalui tahapan-tahapan tertentu atau estafet tertentu. Nah, estafet ini yang saya bahasakan dengan laku. Ya, laku ning urip, laku ning para salik di dalam tasawufnya. Nah, kalau kita bahasakan di dalam dunia akademik bisa dikatakan sebagai kurikulum. Jadi kurikulumnya tasawuf. Nah, secara umum jenengan saged lihat di slide yang kedua bahwa di dalam tasawuf laku seorang sufi atau kurikulumnya seorang sufi itu merujuk kepada kondisi di mana seorang itu melatih jiwanya. Melatih jiwanya itu dibahasakan dengan bahasa lain bisa dikatakan riyadhah atau mujahadah. Meskipun riyadhah itu kalau di dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia identik dengan, yaitu misalnya riyadhah badaniyah, olahraga seperti itu. Kalau adik-adik di pesantren ada namanya riyadhah al-jismiyah atau badaniyah dengan olahraga jasmani. Nah, maksud daripada melatih jiwa itu umum disebut dengan istilah riyadhah atau mujahadah. Fungsinya apa? Supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam latihan-latihan seorang salik atau seorang sufi kaitannya untuk menuju tujuan akhirnya, misalnya ma'rifatullah atau musyahadah atau muraqabah dengan Allah, maka orang tersebut akan melewati tahapan demi tahapan, estafet demi estafet, ya, dari satu masa ke masa yang lain, dari satu posisi ke posisi yang lain, dari satu masa ke masa yang lain, dari satu posisi ke posisi yang lain. Situasi dan kondisi yang dialami seorang sufi atau seorang salik itu nanti dia akan bersinggungan dengan istilah maqamat dan ahwal. Nah, maqamat secara etimologis atau bahasa adalah tempat orang berdiri. Jadi makom, koma yakumu kiaman, berdiri. Makom panggonane wong kang ngadeg kalau di dalam bahasa di pesantren dulu. Makom, makomani, makomat jamaknya. Jadi secara bahasa makom itu tempat orang berdiri atau pangkal yang mulia. Tetapi yang dimaksud dengan maqamat di dalam bahasan kita berkaitan dengan tasawuf adalah jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Nah, jalan panjang ini kan istilah dari maqam, maksud dari maqamat itu. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, ringkas, yaitu kedudukan spiritual seorang sufi atau seorang salik ketika dia bermujahadah, ya, berriyadhah, melatih jiwanya, dirinya untuk bisa sampai ke tujuan muraqabah
atau mungkin dia maksudkan sebagai makrifah, atau mungkin dia disebutkan sebagai yaitu musyahadah. Secara pribadi saya selalu menyampaikan tujuan akhir tahapannya pada musyahadah, makrifah dan lain sebagainya, karena memang saya lebih suka kepada tasawuf sunni daripada falsafi yang dianggap sebagai tasawuf yang kurang sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, di mana orang tujuan akhirnya diantaranya adalah panteisme atau hulul atau ittihad, bersatunya antara Tuhan dan makhluk. Saya tidak menggunakan yang seperti itu dan tidak menyetujui seperti itu. Saya lebih sesuai dengan tasawufnya, diantaranya Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali. Makanya saya selalu sampaikan tadi, termasuk kemarin-kemarin, tujuan akhirnya adalah muraqabah, musyahadah, kemudian makrifah, tidak sampai kepada ittihad ataupun hulul, atau kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah manunggaling kaula Gusti, bersatunya antara Tuhan dan hambanya. Saya tidak menggiring panjenengan dan tidak mengajarkan kepada panjenengan terkait tentang ajaran-ajaran seperti itu yang disinyalir oleh beberapa sufi sunni itu adalah sempalan-sempalan dari ajaran lain maupun budaya-budaya bangsa lain di luar Islam yang dimasukkan ke dalam laku atau diinfiltrasikan, dimasukkan ke dalam ajaran tasawuf. Nah, jadi seperti itu. Lah, ada berapa makom atau kedudukan spiritual yang harus dijalani oleh seorang salik atau sufi untuk sampai kepada puncaknya penggaliannya atau perjalanan laku keberagamannya, religinya, seperti itu. Maka di antara para ulama itu berbeda pendapat. Ya, ada yang memulai dengan taubat, jadi makom taubat, makom zuhud, makom sabar seperti Muhammad Al-Kalabazi. Kemudian fakir, tawadhu, tawakal, ridho, mahabbah, makrifah. Jadi sebelum sampai kepada kedudukan posisi religinya seorang salik itu sampai kepada sampai kepada makom makrifah, maka ada beberapa tahapan yang harus ditempuh menurut Muhammad Al-Kalabazi. Nah, tapi menurut Abu Nasr Syarat At-Tusi itu tidak sebanyak itu. Misalnya beliau membaginya, tahapan pertama adalah taubat, kedua wara atau wara, zuhud, fakir, tawakal, ridho, relatif lebih sedikit. Adapun Imam Al-Ghazali memasukkan zuhud di dalam bagian dari makom atau makomat, sebuah posisi yang harus dilewati seorang sufi. Pertanyaannya adalah kenapa para ulama sufi berbeda pendapat kaitannya dengan tingkatan makom atau posisi di mana seorang sufi itu berada? Ya, karena seperti disampaikan kemarin, tasawuf itu kaitannya dengan dzauq, rasa, bukan dengan sesuatu yang identik dituliskan. Jadi rasa seorang sufi dalam mengenal Tuhannya, dalam mengeksplorasi jiwanya untuk selalu bermakrifat, bermusyahadah kepada Allah, itu terkadang berbeda dengan apa yang dialami seorang sufi lainnya. Ini berkaitan dengan dzauq tadi, perasaan yang dimiliki. Nah, sufi pun demikian. Sehingga untuk kepada sampai di tingkatan akhir itu yang dirasakan oleh satu sufi dengan sufi lainnya berbeda kadang-kadang. Nah, perbedaan itu kemudian berbeda pula di dalam menyikapinya ketika memberikan nama rasa itu. Ada seorang sufi
di tingkatan ridho, tetapi dia merasa belum sampai di tingkatan akhir. Dia setelah ridho harus mahabbah, setelah mahabbah baru dia mendapatkan makrifah. Ini Muhammad Al-Kalabazi. Tetapi seorang Al-Ghazali tidak. Justru mahabbah, cinta kepada Tuhan yang muncul di dalam hatinya secara kuat, itu hanya tahapan seseorang itu untuk naik ke makom selanjutnya, yaitu tahapan makrifah. Setelah itu, baru setelah makrifah dia bisa ridho dengan segala ketetapan Tuhannya atau Allah yang diberikan kepada dirinya. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kaum sufi atau komunitas tasawuf. Tetapi ya, mereka memiliki kesamaan bahwa seorang sufi akan melewati makom-makom, kondisi-kondisi seperti itu tadi. Hanya perbedaannya kondisi itu didahulukan atau diakhirkan, tergantung kepada siapa seorang sufi itu menginduk atau bermadhab. Nah, begitu tahapan-tahapan atau makom-makom yang akan dilewati atau harus dilewati seorang sufi sebelum makom terakhir itu adalah kurikulum pendidikan seorang sufi, ya, salik jalannya yang harus ditempuh oleh seorang salik di dalam tujuan akhir di dalam bertasawufnya. Maka seseorang tidak dapat beranjak, ya seperti tadi, tidak bisa beranjak dari satu makom atau satu posisi ke makom yang lain atau posisi yang lain sebelum ia memenuhi semua persyaratan yang ada pada makom tersebut. Ini saya sampaikan atau kita sampaikan di slide PPT-nya, bahwa digambarkan oleh Imam Al-Qushairi, seseorang yang belum sepenuhnya qanaah maka tidak bisa atau susah untuk masuk atau menduduki posisi tawakal. Dan seorang yang belum sepenuhnya bisa bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan bisa sampai kepada makom taslim, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang berkaitan dengan makom. Terus apa yang dimaksud dengan ahwal? Dan apa kaitannya antara ahwal dan makoman? Ahwal ya dari kata hal, halun, kondisi yang dialami seseorang. Kaifa haluka, bagaimana kabar kamu? Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Kemudian halun, halani, ahwal, jamak dari kata hal. Nah, keadaan seseorang. Nah, adapun secara terminologis yang dimaksud dengan ahwal dalam bahasan kita adalah keadaan spiritual yang dialami seorang sufi. Ya, psikologisnya bagaimana? Dia sedang senangkah? Sedang takutkah? Sedang sedihkah? Dan lain sebagainya. Nah, hal atau ahwal ini adalah situasi dan kondisi kejiwaan seorang salik atau sufi ketika dia menapaki atau berjalan dari satu makom ke makom yang lainnya. Jadi kalau bisa dibahasakan, makom itu adalah kedudukan yang dicari melalui usaha. Seorang berusaha untuk menjadi seorang yang zuhud, kemudian masuk kepada tingkatan setelahnya, misalnya ridho. Nah, di tengah-tengah dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menjadi zuhud, di tengah-tengah itu orang akan merasakan sesuatu, rasa sesuatu yang diberikan kepada Allah kepada si salik atau tasawuf itu dikenal dengan hal, kondisi seseorang yang berkaitan dengan rasa spiritualnya ketika bermuraqabah kepada Allah. Nah, ini adik-adik yang harus dipahami. Nah, begitu juga kalau makomat tadi ada beberapa tahapan yang harus dijalani seorang sufi, di dalam ahwal itu juga seperti itu.
orang akan merasakan bagaimana, ya, jadi seorang sufi harus merasakan bagaimana dia mendapatkan ahwal dari Allah atau perasaan spiritual dari Allah, tidak hanya satu tingkatan tetapi harus bertingkat naik tingkatan sebagaimana dia harus naik dari satu makom ke makom yang lain, atau kalau tidak dinamakan naik, berpindah dari satu makom ke makom yang lain. Begitu juga ahwal yang harus dilewati diantaranya adalah orang merasa kondisi spiritualnya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa istilah yang kita kenalkan dengan muraqabah. Bagaimana seorang itu bermujahadah kepada Allah, kemudian timbul di dalam jiwanya bahwa dia benar-benar telah sedang dan akan selalu diawasi Allah. Nah, ini kan kalau di dalam ilmu fikih memang tidak dibahas, ya, tidak disinggung secara umum. Bagaimana seorang sholat itu, ya sholat ya syarat sah, syarat wajib, kemudian rukun, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya yang membatalkan sholat. Nah, di luar itu pembahasan seperti tasawuf, ya tidak hanya berkaitan dengan, tetapi kondisi bagaimana ketika seorang itu sholat, dia merasa diawasi oleh Allah. Begitu juga setelah sholat dan akan sholat kembali. Nah, ini ahwal, bagian daripada ahwal. Hal lain yang bagian dari ahwal adalah kondisi seseorang yang sudah merasa cinta kepada Allah. Dalam melakukan tasawufnya berpindah dari satu makom ke makom yang lainnya, orang itu sudah penuhi dengan rasa cinta yang menggebu-gebu kepada Allah luar biasa. Sehingga ketika sholat itu bukan soal fardu dan soal wajib atau sunnah, tetapi di mana itu adalah wahana atau media dia bisa berkomunikasi dengan Allah secara romantis. Jadi kalau beribadah, tindakan ibadahnya itu bukan karena dasar fikih semata-mata, tapi sudah karena timbul rasa cinta. Misalnya Buya Hamka itu untuk meningkatkan muraqabah dengan Allah, itu kemudian membaca Al-Quran, ya, beribadah dengan luar biasa. Nah, itu sudah munculnya rasa cinta. Begitu juga kemarin sufi terkenal wanita, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi dia mujahadahnya kepada Allah, beribadah kepada Allah sudah karena timbul rasa cinta yang luar biasa. Dan kalau kita terangkan seperti itu, kalau kita tidak pernah mengalaminya, itu kadang-kadang memang susah untuk dimasukkan ke dalam alam pikiran kita. Piye wong orang beribadah kok timbul karena rasa cinta, padahal Allah itu ya tidak bisa kita indera, atau panca indera kita tidak merasakan bahwa kita ini melihat Allah, mendengar Allah dan lain sebagainya. Ya, karena kita memang orang awam, beda dengan mereka yang sudah sampai di posisi muraqabah, kemudian ya tidak bisa dilogika dengan kita yang belum sampai mendapatkan hal cinta atau ahwal mahabbah. Ya sama dengan orang yang tidak pernah jatuh cinta dan merasakan cinta, yo heran melihat anak muda yang sedang jatuh cinta melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Ngapain memberikan hadiah segala macam, ngapain harus melakukan tindakan cari perhatian atau apa, gitu saja kok dilakukan. Ngapain juga cemburu seperti itu, kangen, tidak bisa dilogika bagaimana. Begitu juga hal atau kondisi spiritual seorang sufi, ada dia pada tahapan mahabbah. Kemudian juga di antara hal dari ahwalnya kaum sufi itu adalah khauf, takut. Jadi kondisi takut maksudnya di sini apa? Takut tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga beribadahnya itu tidak hanya sekedar sah dan tidak sah, tetapi takut kalau tidak diterima. Jadi bukan soal syarat wajib, syarat sah saja. Tapi syarat apakah benar-benar ini meskipun dalam fikih itu sudah sah, tapi diterima tidak oleh Allah. Infak sedekah saya ini diterima tidak oleh Allah. Baca Al-Quran saya ini diterima tidak oleh Allah. Itu kondisi seorang sufi. Maka memang ketika seorang sufi itu beribadah, itu luar biasa. Nasihat yang sama ada juga roja. Roja itu adalah mengharap. Mengharap itu bagaimana maksudnya? Ya mengharap selalu mendapatkan curahan limpahan dari Allah. Jadi setelah takut, kemudian roja. Dalam ketakutannya dijauhi dengan Allah, dijauhi oleh Allah. Dalam ketakutannya untuk mendapatkan kemungkinan mendapatkan marahnya Allah, iqab atau siksanya Allah, itu muncul juga pengharapan roja bahwa Allah itu meskipun seperti itu dijelaskan azabullah syadidul iqab dan seterusnya, bahwa azabnya sangat pedih, tapi timbul juga di dalam hatinya harapan, innallaha bikum raufur rahim, innallaha kana bikum ghafurur rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi roja, kemudian syauq rindu, kemudian unus intim atau akrab di dalam kehidupannya untuk beribadah, kemudian tumakninah, tenang, tentram. Nah, kalau dilihat dari ahwal-ahwal ini di dalam Al-Quran ada semacam korelasi adik-adik. Misalnya ketika Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah atau memilih Allah di dalam hidupnya, wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak khauf, takut, walahum yahzanun, ya dengan dunia ini tidak sedih. Di posisi apapun dia tenang saja. Punya uang ya bersyukur, ya tidak punya uang ya bersabar sambil dicari. Seperti itu. Jadi kondisi umpamanya adik-adik dapat kiriman uang banyak, alhamdulillah. Ketika sedikit ya disyukuri, memang rezekinya seperti itu. Yang sudah mau menikah dapat jodoh, alhamdulillah. Yang belum dapat jodoh ya sambil berikhtiar mencari berdoa, ya tidak disesali, tidak disedih, karena sudah insya Allah itu bukan hanya insya Allah ya, Allah itu akan memposisikan dia di satu posisi dengan posisi yang lainnya dengan kondisi yang terbaik, atau itu yang memang diinginkan oleh Allah, sehingga hatinya selalu tenang dan tentram. Temannya motornya NMAX, kemudian Vario, motornya Supra jelek gitu, iya santai saja, tapi bukan dablek loh, enggak. Hubungannya dengan Allah itu tenang, bahwa inilah yang rezeki yang Allah berikan kepada saya untuk saya nikmati, saya syukuri, ya, seperti itu dan seterusnya. Dan ada musyahadah, ada kemudian yakin dan lain sebagainya. Nah adik-adik yang saya cintai, itu bahasan terkait tentang makom, kondisi-kondisi seorang tasawuf di dalam melaku tasawufnya untuk sampai kepada tujuan akhir, perpindahan satu kondisi kepada kondisi makom, tempat satu ke tempat yang lain, kedudukan satu dan kedudukan yang lain. Di saat yang sama dia akan merasakan ahwal dari ahwal yang satu dan ahwal yang lain. Nah, meskipun di dalam kesimpulan di PPT itu kita sebutkan bahwa di poin terakhir, untuk mencapai ahwal tidaklah harus melalui maqamat. Nah, jenis dan tingkatan maqamat dan ahwal tidaklah disepakati. Kenapa? Karena Rasulullah memang tidak menjelaskan, sehingga maqamat dan ahwal itu ya murni hasil ijtihad ulama, terutama ulama sufi. Kemudian kesimpulan, di antara kesimpulan yang saya sampaikan atau kita sampaikan di slideshow atau PPT, bahwa istilah ikhwa ahwal untuk menunjukkan ekspresi atau mengekspresikan pemberian
Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bahasan ini sangat singkat dan sederhana, ada banyak hal yang tidak saya jelaskan atau tidak bisa saya jelaskan. Monggo kalau panjenengan sudah membaca referensi lain, mempunyai pengetahuan yang lain yang lebih lengkap untuk bisa didiskusikan, kita sharingkan di dalam diskusi kita di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.